sudah siap untuk layanan kita hari ini? Siap. Dulu konsentrasi. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati dan teman-teman dari kelas 7A. Siap mendukung Ibu Dina Sonya dalam ujian kinerja praktek pembelajaran hari ini tanggal 13 Desember 2022. Halo, perkenalkan nama saya Dina Sonya Tambunan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Mula Warman, Samarinda. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di Unit Kerja SMP Negeri 39 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Oke, halo anak-anak. Pagi. Silakan duduk ya anak-anak. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah hadir di kelas ini tepat waktu. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai layanan hari ini. Minta tolong ketua kelas Raid berdoa untuk kita ya. Sebelum mulai layanan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Raid, silakan duduk. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, sehat semua hari ini? Sehat. Oke, kalau kalian sehat hari ini, coba tunjukkan dengan semangat kalian. Kalau ibu bilang pagi, kalian jawabnya pagi-pagi 7A luar biasa. Bisa ya? Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi-pagi 7A luar biasa. Wah, belum kompak. Ayo semuanya kompak ya. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi-pagi 7A luar biasa. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Anak-anak yang ada di kelas ini semuanya sehat, tapi adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada ya, coba lihat di kanan, kiri, depan, belakang, siapa yang tidak masuk hari ini? Yoga sama Rafael. Kenapa dia? Keterangannya? Sakit ya? Oke, kita doakan semoga cepat sembuh supaya bisa bergabung lagi dengan kelas kita ya. Oke, sebelum kita memulai layanan hari ini dengan tema sukses meraih cita-cita, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya adalah hands up down. Jadi nanti kalian membentuk kelompok, kita akan ice breaking supaya lebih berkonsentrasi dan semangat hari ini untuk mengikuti layanan. Silakan anak-anak membagi kelompoknya 4-5 orang. Silakan ya. Jadi tolong diperhatikan petunjuknya. Kalau ibu bilang atas, berarti kalian angkat tangannya ke atas. Kemudian kalau ibu bilang bawah, ke bawah. Kemudian kalau ke kanan, berarti tarik temannya ke kanan gitu ya. Ya, boleh agak direnggangkan supaya lebih enak gitu.
Oke, kita konsentrasi dulu. Konsentrasi. Oke, siap ya? Dipegang teman-temannya. Oke, perhatikan petunjuk dari Ibu ya. Bawah. Atas. Ya, jadi kalian sambil bicara juga ya. Kanan. Kiri. Kiri. Atas. Bawah. Oke, semuanya konsentrasi. Konsentrasi. Oke, sekarang Ibu balik. Jadi kalau Ibu bilang atas, kalian mengarahkan ke bawah, gitu ya, berikutnya ya. Tapi kalian tetap harus bicara apa yang sudah Ibu katakan ya. Misalnya Ibu bilang atas, berarti kan ngomongnya atas, hanya gerakannya yang dibalik. Bisa ya? Konsentrasi. Atas. Nah, jadi bicaranya tetap atas ya Bima. Oke, atas. Bawah. Kiri. Ayo, yang mana? Ke kanan, ke kanan. Ayo. Kalau kiri berarti ke kanan. Kalau kanan berarti ke kiri gitu ya. Atas. Bawah. Bawah. Kiri. Ya, mulai tarik-tarikan ya. Konsentrasi. Atas. Bawah. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan anak-anak. Sepertinya sudah mulai konsentrasi ya. Boleh dirapikan lagi meja dan kursinya. Ya. Gimana anak-anak? Sudah semangat dan konsentrasi? Sudah siap mengikuti layanan hari ini? Siap. Oke. Ya, jadi seperti tadi temanya adalah sukses meraih cita-cita. Walaupun kalian sekarang masih di kelas 7A, tapi kalian bisa sukses meraih cita-cita. Maka layanan kita hari ini tujuannya adalah anak-anak nanti dapat menganalisis manfaat dari memiliki cita-cita. Kemudian anak-anak bisa menyatakan harapan serta cita-cita kalian. Dan yang terakhir nanti anak-anak mampu menentukan cara sukses meraih cita-cita. Nah, ini adalah langkah kegiatan dan kesepakatan layanan yang akan kita lewati hari ini. Yang pertama adalah penyampaian materi. Kemudian nanti anak-anak akan memperhatikan penjelasan dari Ibu dan juga pemutaran video sinema edukasi. Jadi penting ya anak-anak untuk memperhatikan dari awal sampai akhir. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Jadi anak-anak membentuk kelompok seperti tadi ya, ice breaking, hanya nanti boleh ada lawan jenisnya, boleh ya. Kemudian pengerjaan LKPD dan presentasi. Itu. Jadi kalian nanti akan bisa kerjakan LKPD kalau kalian bisa memperhatikan dengan baik penjelasan penyampaian materi dan juga video yang nanti akan diputarkan. Dan layanan hari ini sama seperti sebelumnya akan diikuti selama 40 menit atau 1 jam pelajaran. Anak-anak sudah siap untuk layanan kita hari ini? Siap. Oke. Kita masuk ke apersepsi ya. Kita akan menyamakan persepsi dulu. Sewaktu masih kecil, ketika anak-anak mungkin umur 5 tahun, 6 tahun ya, ditanya oleh bapak atau ibu kalian atau mungkin keluarga yang lain, ditanya, apa cita-citamu bila sudah besar? Kalian waktu itu jawabnya apa ya? Coba boleh siapa kasih tahu, angkat tangan dulu dong biar bisa. Siapa? Ya, Raid. Oh, Raid dulu waktu masih kecil pengennya jadi polisi. Ada lagi? Iya. Dokter. Nah, jadi dokter. Ada lagi yang lain? Nah, pemadam kebakaran. Oke. Berarti Arya kenapa suka mau jadi pemadam kebakaran? Memadamkan api. Iya. Oke, ada lagi? Kalau Nia? Jadi guru. Oke, luar biasa. Nah, jadi waktu masih kecil kalian sepertinya sudah sering ditanya cita-cita ya. Dari bahkan masih umur 5 sampai 6 tahun.
Nah, sekarang kalau kalian ditanya lagi, apa cita-cita kalian? Jawabannya apa? Ada yang mau kasih tahu? Ayo coba. Kalau Raffi, Satria. Satria menjadi apa kalau sekarang ditanya cita-citanya? Apa? Pembalap. Oke, ada lagi? Jangan malu-malu, Bimo. Jadi pilot. Ada lagi? Arya. Arya berubah ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian mungkin kilas balik ya, maksudnya ingat-ingat waktu masih kecil ditanya cita-cita sama sekarang di usia kalian 12, 13, 14 tahun ini ditanya cita-cita, apakah ada perbedaan atau masih sama? Sama. Ada yang mungkin masih sama ya, tapi ada juga yang ada yang berbeda. Nah, apapun nanti cita-citanya yang akan kita ikuti adalah layanan hari ini, bagaimana supaya kita bisa sukses meraih cita-cita itu. Nah, jadi nanti kita akan mengerti cita-cita kita apa, mengenali cita-cita dan mengenali diri sendiri, dan akhirnya bisa sukses untuk meraih cita-cita. Oke, kita masuk ke materi awal, pengertian dari cita-cita. Kalian sering dengar cita-cita, tapi sebenarnya cita-cita itu apa sih? Rait? Keinginan apa? Atau ada lagi yang lain yang mungkin tahu cita-cita itu apa? Harapan. Ya, Marga. Harapan untuk masa depan. Harapan untuk masa depan. Boleh, ada lagi? Jangan malu-malu, silakan. Harapan atau apa lagi? Apa, Bim? Gambaran hidup. Ya, itu tadi ya beberapa kata kunci ya yang sama dengan cita-cita ya. Iya, benar. Jadi cita-cita itu adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam diri atau dalam pikiran kita, atau juga bisa disebut impian atau harapan. Jadi seperti tujuan itu ya. Cita-cita itu seperti itu. Nah, memiliki cita-cita dalam hidup itu merupakan hal yang penting bagi anak-anak sekalian, karena dengan memiliki cita-cita kalian bisa punya gambaran hidup di masa depan, dan kalian akan semangat menjalani kehidupan yang kalian sekarang jalani. Misalnya kalian sekarang lagi belajar banyak di sekolah. Kalau kalian punya cita-cita, punya tujuan, itu akan menyemangati kalian untuk melewati hari-hari sewaktu kalian sedang di sekolah, sedang belajar. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai cita-cita, kita akan menonton sinema edukasi berjudul Aku Punya Cita-Cita. Jadi anak-anak mohon perhatiannya, tapi sebelumnya ini akan dibuat kelompok untuk kalian mendiskusikan apa yang sudah kalian amati dari video ini. Jadi nanti anak-anak akan membentuk kelompok, ibu akan membuat 4-5 anak dalam satu kelompok ya. Nanti kalian akan mendiskusikan hasil pengamatan kalian tentang video sinema edukasi Aku Punya Cita-Cita. Oke, sekarang kita akan buat kelompok dulu. Oke, jadi anak-anak sekarang kalian sudah membentuk kelompok 5-6 orang. Kita akan menyaksikan satu sinema edukasi dengan judul Aku Punya Cita-Cita. Jadi nanti anak-anak mengamati satu kelompok videonya. Kemudian nanti ada pertanyaan panduan untuk menjawab pengamatan kalian dari video ini. Jadi nanti diperhatikan, kemudian nanti dipresentasikan oleh teman perwakilan dari satu kelompok itu. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Oke, kita putar videonya ya. Mohon disaksikan ya. Halo teman kece, perkenalkan nama kakak Kak Eka. Sejak kecil kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga.
Jadi kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil gaji keringat sendiri, uang beasiswa, dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman kece pernah ditanyai, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab, biasanya karena memang menonjol di bidang tertentu. Misalnya, mau jadi penyanyi karena jago nyanyi, atau mau jadi pesepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu, karena tidak tahu seringnya suka berubah-ubah pikiran. Lihat dokter yang membantu masyarakat, kita ingin jadi dokter. Lihat polisi yang gagah berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat YouTuber terkenal, kita ingin jadi YouTuber. Hehe. Tapi tak mengapa, ganti-ganti pikiran wajar saja, karena usiamu masih muda. Masih ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Misalnya, kakak tahu kalau kakak merasa puas dan senang kalau bisa membantu orang lain mengerti sesuatu. Jadi, kakak tahu kalau cita-cita kakak adalah jadi guru yang mengajar di kelas dan membantu murid-muridnya mengerti ilmu pelajaran. Yang terpenting adalah terus berusaha mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat tumbuhan, kelebihan diri akan menjadi akar bagi kita untuk berjuang dalam meraih cita-cita. Supaya bisa tahu cita-cita kita juga bisa lihat kegiatan apa yang paling kita sukai. Mungkin ada yang suka memasak, menggambar, mengutak-atik alat-alat, dan masih banyak kegiatan lainnya. Coba deh tekuni dan pupuk kegiatan tersebut. Mungkin akan menjadi pekerjaan atau cita-cita kita nantinya. Kalau yang suka masak, bisa jadi koki. Kalau yang suka menggambar, bisa jadi desainer. Yang suka ngutak-ngutik peralatan, bisa jadi mekanik. Seru kan? Tapi ingat, untuk mencapai cita-cita tidak semudah membalikkan tangan. Kita harus usaha, belajar, dan pastinya siap menghadapi tantangan yang muncul. Kira-kira apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi? Bisa jadi keterbatasan biaya untuk sekolah, cita-cita kita tidak disetujui oleh orang tua, atau masih banyak lainnya. Tapi, jangan menyerah. Seperti pengalaman kakak sendiri, kakak terpaksa harus meneruskan belajar sembari bekerja. Kakak tidak mengeluh, tapi terus berusaha yang terbaik untuk melaksanakan semuanya, baik belajar maupun bekerja. Alhasil, kakak tidak jadi putus sekolah, tapi malah bisa lulus kuliah dengan prestasi yang memuaskan. Jadi, selama kita memiliki keteguhan dan memahami kelebihan dan kekurangan diri kita, pasti bisa mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, jaga kesehatan. Untuk mengatasi tantangan, yang utama kita harus menjaga kesehatan. Kalau sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan dan lebih bersemangat untuk meraih cita-cita. Yang kedua, cari informasi. Jika tantangannya karena keterbatasan ekonomi, teman kece bisa mencari informasi kepada siapa saja yang kiranya bisa membantu teman kece. Misalnya, mencari beasiswa untuk sekolah atau ikut pelatihan. Ketiga, minta dukungan. Nah, kalau cita-cita nggak disetujui orang tua, coba dengarkan dulu ya apa harapan orang tua. Sampaikan juga dengan santun kenapa kita ingin mencapai cita-cita kita. Lalu diskusikan untuk mendapatkan jalan terbaiknya. Karena dukungan orang tua dan orang-orang di lingkungan kita akan memberikan semangat dalam mencapai tujuan. Jika kita sudah berusaha, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Tuhan. Ada kebahagiaan yang menakjubkan saat kita berhasil melewati semua tantangan dan mencapai cita-cita. Kalau teman kece sendiri, sudah terpikir belum cita-citanya apa? Yuk share di kolom komentar apa cita-citamu, dan kalau belum, apa sih yang kamu sukai? Selamat berjuang dan tetap rendah hati ya teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.
Bisa disimak anak-anak videonya? Oke, jadi nanti pertanyaan yang kalian diskusikan itu adalah bagaimana cara kalian mengenali atau mengetahui cita-cita kalian. Tadi dari video tadi ada beberapa cara. Kemudian berikan contohnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah cara kalian menggapai atau meraih cita-citanya tadi. Walaupun tadi ada tantangan. Apa cara kalian untuk meraih cita-citanya? Ya, kenapa Bim? Enggak sayang, ini nanti didiskusikan dulu ya. Ya, jadi nanti ini adalah pertanyaan panduan kalian untuk berdiskusi. Kemudian nanti ada yang menulis, nanti ada yang presentasikan. Oke, paham? Boleh dimulai ya. Jadi pertanyaan pertama, gimana kalian mengenali atau mengetahui cita-cita kalian? Yang kedua, terus berikan contohnya. Kemudian yang kedua, gimana caranya kalian menggapai cita-cita walaupun ada tantangan? 2 pertanyaan itu. Bisa? Bisa. Oke, silakan didiskusikan. Oke, kita beri waktu 3 menit. Oke, silakan kelompok marga, semuanya perhatikan ya. Bagaimana mengenali cita-cita? Contohnya, contohnya mengenali cita-cita dapat didapatkan dari hobi. Misal jadi pemain sepak bola dan mempunyai hobi bermain bola. Cara menggapainya ialah dengan usaha, kemauan, dukungan, tantangan, belajar dan hadapi terus tidak pantang menyerah. Pantang menyerah harusnya. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk warga. Lanjut, dia. Oke, perhatikan, semuanya perhatikan. Halo. Pertama, gimana kalian bisa mengenali cita-cita? Caranya melalui hobi atau dari kegiatan yang sering kita lakukan. Yang kedua, gimana cara meraih cita-cita walaupun ada tantangan? Menjaga kesehatan, meminta dukungan dari orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, mencari info atau mencari informasi dari teman. Contohnya adalah memasak, melukis, menggambar, seperti berolahraga, memakan makanan yang sehat. Oke, terima kasih untuk kelompok dia. Tepuk tangan. Siapa? Aziz? Oke, Ziz, silakan Ziz. Oke, perhatikan ya kelompok yang sana, tolong ya. Pertama, bagaimana cara kalian mengetahui cita-cita kalian? Dengan cara dari pengalaman, hobi, impian, dan kesukaan terhadap profesi tersebut. Soal nomor 2, bagaimana cara mengejar cita-cita walaupun ada tantangan? Caranya jaga kesehatan, minta dukungan orang tua, cari informasi, jangan lupa berdoa dan berusaha. Oke, terima kasih Aziz, kelompok Aziz. Terakhir dari kelompok lain, gimana hasil diskusi kelompok kalian? Silakan, Raid. Oke, silakan Raid. Soal pertama, bagaimana cara kalian mengetahui cita-cita kalian? Satu, dari pengalaman, hobi, impian, dan kesukaan terhadap profesi tersebut. Kalau kedua, bagaimana cara mengejar cita-cita walau ada tantangan? Jawaban nomor 2, jangan menjaga kesehatan, dukungan orang tua, cari informasi, jangan berdoa dan berusaha. Oke, makasih. Oke, sekarang Ibu akan lanjutkan materinya. Perhatikan ya. Jadi tadi sudah kita kaitkan dengan video tadi, bagaimana cara menggapai cita-cita. Yang pertama pastinya adalah apa? Yang pasti adalah tentunya adalah berdoa. Jadi dalam
semua keputusan atau dalam membuat menentukan cita-cita kalian perlunya berdoa menurut agama masing-masing. Kemudian yang kedua adalah ya jangan berpuas diri, jangan cepat berpuas diri. Boleh ya berpuas diri, tapi jangan langsung cepat-cepat berpuas diri. Artinya bagaimana? Kalau kalian misalnya punya satu cita-cita, terus kalian sudah bisa berhasil nih, dikit lagi mencapainya, tapi tipsnya adalah jangan cepat berpuas diri. Artinya bagaimana? Marga? Berhenti melakukan perjuangan untuk meraih cita-cita yang lain. Iya benar. Jadi jangan jadi menyerah atau jadi ya udahlah itu yang sudah bisa saya lakukan gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kepribadian yang baik. Misalnya kalian mau punya sifat apa? Oke, saling tolong menolong. Ada lagi? Sifat seperti apa yang bisa membentuk kalian untuk menggapai cita-cita? Misalnya dalam belajar harus apa berarti? Harus giat, harus disiplin, bertanggung jawab. Terus apa lagi? Sifat apa lagi? Dia. Sifat apa lagi? Supaya punya kepribadian yang baik. Tekun, sabar, rajin. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah mengikuti layanan BK motivasi belajar. Misalnya seperti apa caranya meningkatkan motivasi belajar? Apa Linda? Kasih semangat ke siapa? Kitanya, motivasi kitanya. Gimana meningkatkan motivasi belajar kita? Apa? Kasih semangat. Ayo, yang kita kemarin tulis misalnya. Yang ditempel tuh. Ya, membuat kata-kata motivasi. Terus apa lagi? Marga ingat nggak? Apa aja tadi meningkatkan motivasi belajar? Membuat rencana. Ya, membuat rencana. Kemudian? Iya, menyukai mata pelajaran yang mungkin kalian kurang sukai gitu ya. Dekati siapa? Maksudnya dekati guru mata pelajaran yang kalian kurang sukai. Atau sama teman yang suka misalnya. Ya, bisa dekati direct gitu ya. Kemudian yang kelima adalah iya, minat dan bakat. Minat itu apa? Bedanya apa sih minat sama bakat? Iya, benar. Apa? Ya, kalau minat itu biasanya lebih ke apa yang kalian sukai. Ya, kalau bakat itu memang sudah ada dari dalam diri kalian, potensi diri. Ya, keterampilan dari dalam diri gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu nih minat kalian itu sebenarnya apa, bakat kalian apa, supaya tahu cita-cita apa yang mau kalian tuju gitu. Dan yang paling terakhir adalah jangan menyerah untuk menggapai cita-cita. Kalau kalian merasa sudah ingin menyerah, coba ingat-ingat lagi apa yang sudah kalian tempuh gitu ya. Bagaimana belajar kalian, minat bakat kalian, kepribadian kalian gitu. Nah, sekarang anak-anak kita akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini adalah berbentuk mind mapping. Jadi yang mind mapping tentang cita-cita kalian apa, kemudian bagaimana kalian bisa menggapai cita-cita itu dari ya per individu. Jadi dari minat kalian apa, bakat kalian apa, mata pelajaran apa yang kalian sukai. Nanti kalian akan tuliskan di LKPD-nya, kemudian kalian akan mempresentasikannya. Karena ini per individu, bukan lagi kelompok, jadi mohon dikerjakan baik-baik secara individu. Paham ya anak-anak? Kita akan mengerjakan ini selama 10 menit, kurang lebih 10 menit ya.
silakan Dara presentasikan mind mappingnya. Boleh di depan ya. Yang lain tolong perhatikan dulu ya. Oke, kita perhatikan Dara presentasikan mind mappingnya. Cita saya itu menjadi penulis, pramugari atau dokter psikolog. Waktu yang saya sukai itu matematika, IPA, PPKN, dan fisika. Studi lanjut setelah SMP itu SMA sama kuliah. Bakatku itu menulis, menggambar, membaca, menghitung, dan membuat kreasi. Minatku membaca dan mencari tahu kemauan diri dan mengembangkannya. Daya dukungku orang tua, kakak, kemauan, teman, guru, keluarga, dan sahabat. Pengangguran cita-citaku, sedikit ragu dan kurang percaya diri. Oke, tepuk tangan untuk Dara. Bagus ya. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa mengisi mind mapping ini dengan baik, berarti kalian sudah mengenali kelebihan, kelemahan kalian dengan baik juga. Setelah Dara, tadi Dara bagus ya, mau jadi penulis ya, psikolog, apalagi tadi? Hah? Pramugari. Iya, jadi pramugari ya, oke. Dan tadi juga sudah sesuai ya sama studi lanjutannya harus apa, kemudian sesuai minat dan bakatnya juga ya. Daya dukungnya hanya tadi penghambatnya kurang percaya diri ya nggak apa-apa. Pelan-pelan ya Dara ya. Oke, selanjutnya setelah Dara siapa yang mau presentasikan cita-citanya? Rait, yang bagus ya Rait presentasinya. Nama saya Rait Rita Indonesia. Cita-cita saya sebagai menjadi polisi, mampu yang saya sukai agama Islam, studi lanjut setelah SMP, SMK. Bakat saya adalah bertakwa dengan agama, minat saya membaca Al-Quran, daya dukung saya orang tua, penghambat cita-cita fisik. Nah, fisiknya nak? Gak rata gitu. Ya oke, terima kasih untuk Rait. Bagus ya. Bagus ya Rait tadi punya cita-cita menjadi polisi ya. Oke, mudah-mudahan tercapai. Ada lagi yang lain mau mempresentasikan cita-citanya? Perhatikan dia ya. Silakan perkenalan dulu dia. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati dari kelas 7A. Cita-cita saya menjadi apoteker, mapel pelajaran yang disukai media oral, dilanjut setelah SMP, bakat saya memasak, minat saya berolahraga, daya dukung saya orang tua, penghambat cita-cita, kadang lagi ganti cita-cita. Oh gitu ya. Berubah-ubah ya. Oke, tepuk tangan untuk dia. Tadi cita-citanya apa dia? Oh jadi apoteker. Berarti studi lanjutannya? Studi lanjutannya apa? SMK ya? Oh SMK farmasi ya? Oh iya benar. Oke. Oke, terima kasih dia. Ada lagi yang lain? Bimo. Silakan Bimo. Oke, perhatikan Bimo. Perkenalkan, nama saya Bimo Jaya Saputra, cita-cita saya pilot, mampu yang saya sukai bahasa Inggris, IPS dan PPKN, studi setelah SMP, SMK, bakatku menggambar dan membuat seni, minatku menyukai sejarah dunia, daya dukungku lingkungan dan dari kedua orang tua, menggambar cita-citaku makroekonomi dan materi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bimo. Oke, Bima, silakan Bim. Perkenalkan, nama saya Gunatria Bima. Cita-cita saya menjadi tentara. Mapel yang saya sukai PJOK, studi lanjut setelah SMP, SMK. Bakat saya adalah bermain basket, minat saya adalah olahraga, daya dukung saya adalah dari teman-teman. Penghambat cita-cita saya adalah fisik. Pendek. Tadi mau jadi apa? Apa? Tentara. Berarti temenan nanti ya sama Rait ya, polisi. Ya oke. Ada lagi yang mau? Terakhir. Retno, Evi enggak Evi? Oke, Retno, silakan. Nama saya Retno Rifani, cita-cita saya ustazah, pramugari atau dokter
hewan. Mapel yang disukai pendidikan agama Islam, IPS menjawabnya studi lanjut setelah SMP, SMA atau SMK. Bakatku menggambar alam, olahraga, dan bernyanyi. Minatku menggambar ilustrasi atau olahraga. Daya dukunganku, motivasi dalam diri, dukungan dari orang tua dan teman dekat. Penghambat cita-citaku bersosialisasi atau komunikasi atau ganti cita-cita. Apa? Ganti cita-cita. Oke, terima kasih untuk Retno, tepuk tangan. Kalau dari beberapa cita-cita tadi yang paling kamu mau apa? Pramugari ya? Ustazah, kalau nggak jadi pramugari? Ustazah itu dari ibu. Dari ibu. Berarti bukan dari diri ya? Oke, jadi tadi ya ada mau jadi pramugari berarti studi lanjutannya SMA ya? Ya. Oke, bagus. Tadi anak-anak sudah membagikan mind mapping ya. Perhatikan ya. Anak-anak sudah membagikan hasil dari kalian mengerjakan LKPD, mind mapping meraih sukses cita-cita. Beberapa perwakilan dari teman-teman, tapi Ibu yakin kalian semua pasti punya cita-cita yang sudah kalian tuliskan. Atau mungkin masih ada yang bingung, nggak apa-apa. Nanti kita akan cari lagi cita-citanya dan caranya supaya bisa menggapai cita-cita. Nah, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi, dari materi layanan kita hari ini, kita tahu tadi pengertian dari cita-cita itu adalah seperti apa tadi? Harapan, seperti apa? Gambaran hidup, impian, itu ya. Kemudian kenapa penting kita punya cita-cita? Untuk masa depan yang baik. Iya, supaya juga dalam kehidupan kita belajar sekarang ini kita punya tujuan ya. Jadi kita bisa punya semangat untuk menjalani kehidupan belajar kita sehari-hari. Kemudian tadi juga kita bisa tahu cara menggapai cita-citanya. Ada yang mau kasih tahu apa aja caranya? Marga? Mendalami hobi, boleh. Ada lagi? Bima? Menjaga kesehatan, ada lagi? Bimo? Kenapa? Belajar dan berusaha, tadi meningkatkan motivasi belajar, ada lagi? Iya benar, berdoa jangan lupa dan juga minta dukungan dari orang tua. Anak-anak sudah mendapatkan banyak hal dari layanan BK hari ini. Sekarang Ibu ingin kalian menuliskan kesimpulan, masing-masing kalian menuliskan kesimpulan dan juga manfaat apa yang kalian rasakan setelah menerima layanan hari ini. Ibu akan membagikan ya ini ya, sticky note ya. Oke, kita lihat ada beberapa kesimpulan yang Ibu akan bacakan sedikit ya. Misalnya, belajar sangatlah penting untuk menggapai impian dikarenakan cita-cita di masa depan dapat merubah prinsip hidup menjadi lebih baik. Wah, luar biasa ini. Siapa nih tepuk tangan? Kemudian kita lihat lagi. Dari layanan ini saya tahu apa itu cita-cita dan saya lebih mengerti dan saya banyak mendapatkan motivasi belajar dari layanan ini. Tepuk tangan.
Yang terakhir, dengan adanya layanan ini saya dapat belajar bahwa cita-cita itu penting di kehidupan kita agar semangat menjalani kehidupan dan terus belajar dan berusaha agar cita-citanya tercapai. Tepuk tangan. Oke, anak-anak sudah mendapatkan kesimpulan dari layanan kita hari ini. Selanjutnya nanti Ibu akan mengirimkan ke grup kalian, ke grup WhatsApp kalian tentang evaluasi hasil dari layanan kita hari ini berbentuk Google Form. Jadi nanti kalian tinggal isi setelah pelaksanaan dari layanan ini. Dan kalau anak-anak ada yang ingin ditanyakan, diceritakan terkait dengan materi layanan hari ini ataupun sebelumnya atau bahkan masalah yang kalian hadapi di pertemanan, dalam keluarga dan juga di sekolah, boleh langsung datang ke ya, bisa datang ke ruang BK untuk datang ke Ibu. Ingat, jadi kalian tidak perlu takut atau ragu untuk menceritakan masalah kalian karena ada asas kerahasiaan, jadi aman. Nah, sekarang kita akan tutup layanan kita hari ini dengan doa. Minta tolong kepada rakyat berdoa lagi. Ke depan ya, Nak. Sebelum mengakhiri layanan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya hari ini. Semoga kita mendapat manfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu ucapkan minta maaf kalau ada kesalahan. Salam untuk kita semoga tetap sehat ke depannya. Selamat pagi.